Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun anda berada yang selalu dirahmati dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini yang begitu cerah, saya Al-Fakir Muhammad Furqan Zainuddin akan mengupas di dalam kitab Zurratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad karangan Al-Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khairi. Di sana telah diterangkan di halaman 16 bahwasanya ada 5 hal yang dapat ilmu kita semakin melekat dalam diri kita, semakin kuat daya ingat kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yahfazal ilma fa alaihi an yalzima khamsa khisalin." Barang siapa yang menginginkan ilmunya terjaga. Dalam hal ini maksudnya ilmunya selalu melekat dalam akal pikiran, tidak lupa begitu saja masuk telinga kanan keluar telinga kiri, maka hendaknya ada 5 hal yang harus dia lakukan, yang harus dia istiqomahkan dalam kehidupannya buat para pencari ilmu. Al-ula sholatul laili walau rakaataini. Yang pertama ialah sholat malam walaupun 2 rakaat. Sholat malam merupakan ialah ibadah tambahan, sunnah yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran sebagai ibadah tambahan buat kalian, agar nanti Allah akan mengangkat derajat kalian maqamah mahmuda, derajat yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang pencari ilmu selalu istiqomah, selalu menjalankan sholatul lail, sholat malam di malam hari walaupun 2 rakaat, apapun itu keadaannya, maka Allah akan memberikan, Allah akan menugerahkan kepadanya daya ingat yang kuat, mudah dalam memahami ilmu dan mudah dalam menghafalkan sesuatu yang dia pelajari. Wasaniyatu dawamul wudu'i. Yang kedua ialah memudawamahkan wudu. Artinya apa? Bagi seorang pelajar mencari ilmu, hendaklah selalu dalam keadaan berwudu. Buang air kecil wudu, keluar hadas kecil wudu, dan seterusnya dalam kehidupannya dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena wudu adalah memiliki nur cahaya untuk diri kita. Ketika kita semakin berwudu, maka otomatis akal dan hati pikiran kita menjadi terang, dan kita dalam belajar mudah memahami dan mudah menghafalkan. Yang ketiga wasali satu at-taqwa fis sirri wal aniyah fil alaniyah, ialah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Artinya apa? Takwa adalah merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang hendaknya kita laksanakan dengan hati yang tulus tanpa adanya paksaan, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam hal ini kita bertakwa tidak harus secara sembunyi-sembunyi. Sholat duhur di rumah, sholat asar di rumah, boleh saja. Dan boleh sholat pun jamaah di masjid. Artinya apa? Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah baik dalam keadaan terang-terangan maupun secara tersembunyi-sembunyi, maka itu dapat memberikan bagi seorang mencari ilmu memiliki daya ingat yang kuat. Warabi'atu an ya'kula litaqwa wal syahwah. Yang keempat adalah memakan sesuatu diniatkan untuk takwa kepada Allah, bukan untuk menimbulkan hawa nafsu syahwat dalam dirinya. Maka kata para alim ulama, bagi seorang pelajar mencari ilmu ialah ketika makan hendaklah diniati dalam dirinya, nawaitu li akli ta'am li ibadatillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat makan untuk ibadah kepadamu. Ketika kita niat seperti itu, maka
makan yang kita masuk dalam perut kita akan menimbulkan semangat, gairah, ghirah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal adati wal ibadah an-niyat. Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah ialah niat. Kebiasaan bisa berubah menjadi nilai ibadah ketika kita diniatkan dalam hati, ya Allah, saya niat makan untuk agar ibadah semakin semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah para pelajar diniatkan seperti itu ketika makan. Yang kelima ialah wal khamisatu as-siwak. Siwak. Siwak itu merupakan sunnah Nabi. Sampai Nabi mengatakan, laula an asyukku ala ummati lamartahum bisiwak. Kalau seandainya siwak itu tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan memerintahkan kepada kalian untuk bersiwak. Artinya apa? Di dalamnya mengandung sekali banyak keajaiban. Kenapa siwak sampai Nabi mengatakan seperti itu kalau tidak diberatkan? Kenapa? Karena siwak menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ialah menguatkan daya ingat hafalan. Siwak dengan kayu siwak min arokin, dari kayu arok ataupun yang sebagainya, sesuatu yang kasar, bisa pakai kain dan sebagainya, itu kita bisa buat untuk bersiwak. Itulah yang saya sampaikan tadi, 5 hal tadi. Jangan lupa lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya para pencari ilmu dimanapun Anda berada. Al-Fakir Muhammad Furqan Zainuddin. Semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat dan Allah memberikan kita daya ingat dan hafalan yang kuat sehingga kita bisa menjadi penerus alim ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.